Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah, wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahib yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di video live streaming sebelumnya saya sudah memaparkan, menjelaskan tentang Sirah Nabawiyah bagian pertama, yaitu letak strategis dunia Arab dan suku-sukunya, serta lembaga keemiran, lembaga pemerintahan dan keemiran di Jazirah Arab. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pemerintahan di wilayah Syam. Bagi Anda yang belum menyaksikan atau tertinggal bahasan sebelumnya, Anda bisa lihat di live streaming TikTok sebelumnya. Juga Anda bisa lihat di YouTube saya, UDE Channel Dede Nugraha. UDE Channel Dede Nugraha. Dan itu sudah saya upload video Sirah Nabawiyah part pertama. Jadi Anda bisa mengulang kembali ataupun bagi yang sudah menyaksikan juga bisa menguatkan kembali bahasan sebelumnya. Termasuk juga video kali ini insya Allah selepas tayangan di TikTok, kita juga akan upload di YouTube UD Channel Dede Nugraha. Baik sahib yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita masuk kepada bahasan tentang pemerintahan di wilayah Syam. Pada periode di mana bangsa Arab banyak diwarnai oleh gelombang perpindahan berbagai kabilah, ada beberapa marga dari Qudo'ah yang berpindah menuju wilayah Syam dan menetap di sana. Mereka terdiri dari Bani Sulaih bin Hulwan, yang dari mereka muncul Bani Doj'am bin Sulaih dan lebih populer dengan sebutan Al-Doja'imah. Mereka berhasil dijadikan boneka oleh bangsa Romawi guna mencegah keusilan bangsa Arab daratan dan sebagai kekuatan penyuplai dalam menghadapi pasukan Persia. Banyak di antara mereka yang diangkat sebagai raja, dan hal itu berlangsung selama bertahun-tahun. Raja dari kalangan mereka yang paling terkenal adalah Ziyad bin Al-Hubulah. Periode kekuasaan mereka diperkirakan berlangsung dari permulaan abad 2 Masehi hingga akhir abad 2 Masehi. Kekuasaan mereka berakhir setelah datangnya suku Ali Ghassan yang berhasil mengalahkan Al-Doja'imah dan merampas semua yang mereka miliki. Atas kemenangan suku Ali Ghassan ini, mereka kemudian diangkat oleh Kekaisaran Romawi sebagai raja-raja atas bangsa Arab di wilayah Syam, dengan kota Hauran sebagai pangkalan mereka. Kota Hauran sebagai pangkalan mereka. Dalam hal ini, kekuasaan mereka sebagai boneka bangsa Romawi di sana terus berlangsung hingga pecahnya perang Yarmuk pada tahun 13 Hijriah dan tunduknya raja terakhir mereka, Jabalah bin Al-Aiham, dengan memeluk Islam pada masa kekhalifahan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sekarang kita masuk kepada bahasan tentang keemiran di Hijaz. Ismail alaihi salam menjadi pemimpin kota Makkah dan menangani urusan Ka'bah sepanjang hidupnya. Beliau meninggal pada usia 137 tahun. Sepeninggal beliau, kedua putra beliau yaitu Nabit, kemudian Qaidar, secara bergilir menggantikan posisinya. Ada riwayat yang menyatakan bahwa Qaidarlah yang lebih dahulu, setelah itu Nabit. Lalu, sepeninggal keduanya, urusan Makkah kemudian diambil alih oleh kakek mereka, Madad bin Amr al-Jurhumi. Dengan demikian, kepemimpinan atas kota Makkah jatuh ke tangan suku Jurhum, dan hal itu terus berada di tangan mereka. Semua putra Nabi Ismail menempati kedudukan yang terhormat di hati mereka lantaran jasa ayahanda mereka dalam membangun Baitullah. Namun demikian, mereka tidak mendapatkan kedudukan apapun dalam pemerintahan. Meskipun masa demi masa dan hari demi hari sudah berlalu,
keadaan anak cucu Nabi Ismail tetap saja redup, tidak menentu, hingga pada akhirnya kondisi suku Jurhum pun semakin melemah menjelang munculnya Nebukadnezar. Di lain pihak, bintang politik Adnan mulai bersinar di seantero langit Makkah sejak masa itu. Hal ini ditandai dengan momen serangan Nebukadnezar terhadap bangsa Arab yang terjadi di Dzat Irq, sekarang menjadi salah satu miqat haji. Pada peristiwa ini, yang memimpin bangsa Arab bukan lagi berasal dari suku Jurhum, tetapi malah Adnan sendiri. Bani Adnan berpencar ke Yaman ketika terjadinya serangan kedua oleh Nebukadnezar pada tahun 587 sebelum Masehi. Sedangkan Barkhia, seorang karib Yarmayah, nabi dari Bani Israel, mengajak Ma'ad untuk pergi menuju Harran, sebuah wilayah di Syam. Akan tetapi, setelah tekanan Nebukadnezar mulai mengendor, Ma'ad kembali lagi ke Makkah dan setibanya di sana, dia tidak menemui lagi penduduk dari suku Jurhum, kecuali Jarsham bin Jalhamah. Lalu dia menikah dengan putrinya yang bernama Mu'anah dan membuahkan keturunan seorang anak laki-laki bernama Nizar. Di Makkah, keadaan suku Jurhum semakin memburuk setelah itu, dan mereka mengalami kesulitan hidup. Hal ini menyebabkan mereka menzolimi orang-orang yang datang ke kota Makkah dan merampas harta yang dimiliki oleh administrasi Ka'bah. Tindakan ini menimbulkan kemarahan orang-orang dari Bani Adnan, sehingga membuat mereka mempertimbangkan kembali sikap terhadap mereka sebelumnya. Ketika Khuza'ah melintasi Mar Az-Zahran dan menyaksikan Bani Adnan meninggalkan suku Jurhum, dia tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Maka atas bantuan beberapa marga dari suku Bani Adnan yang lain, yaitu Bani Bakar bin Abdul Manaf bin Kinanah, mereka lantas memerangi orang-orang Jurhum. Akibatnya, mereka terusir dari kota Makkah untuk kemudian menguasai pemerintahan Makkah pada pertengahan abad ke-2 Masehi. Tatkala orang-orang Jurhum akan mengungsi keluar Makkah, mereka menyumbat sumur Zam-Zam dan menghilangkan jejak posisinya serta mengubur beberapa benda di dalamnya. Ibnu Ishaq berkata, Amr bin Al-Harith bin Madad Al-Jurhumi keluar dengan membawa pintalan Ka'bah dan Hajar Aswad, lalu mengubur keduanya di sumur Zam-Zam. Kemudian, dia dan orang-orang Jurhum yang ikut bersamanya berangkat menuju Yaman. Mereka sangat sedih sekali karena harus meninggalkan kenangan di kota Makkah dan kekuasaan yang pernah mereka pegang di sana. Untuk mengenang hal itu, Amr merangkai sebuah syair. Seakan antara hujun hingga sofa tiada, pelipur lara lagi, juga para pegadang di kota Makkah. Sungguh kamilah dulu penghuninya, namun kami dibinasakan oleh perubahan malam dan dataran berdebu. Ini mungkin maksudnya pedagang ya, bukan pegadang. Nah, di buku ini tulisannya pegadang. Pegadang atau pedagang? Mungkin pedagang ya. Juga para pedagang di kota Makkah. Baik, sahib, kita lanjutkan. Periode Ismail alaihissalam diprediksi berlangsung sekitar 20 abad sebelum Masehi. Dengan demikian, masa keberadaan Jurhum di Makkah berkisar sekitar 21 abad, sedangkan masa kekuasaan mereka atas kota Makkah berkisar 20 abad. Khuza'ah menangani sendiri urusan administrasi Makkah tanpa memberi peran Bani Bakar, kecuali terhadap kabilah-kabilah Mudhar yang diberikan kepada mereka 3 ketentuan. Pertama, berangkat bersama orang-orang yang berhaji dari Arafah ke Muzdalifah dan membolehkan mereka berangkat dari Mina pada hari Nafar, kepulangan dari melakukan haji tersebut. Urusan ini ditangani oleh Bani Al-Ghawth bin Murrah, salah satu marga Bani Ilyas bin Mudhar.
Mereka ini dikenal dengan nama sufah. Makna dari pembolehan tersebut adalah bahwa orang-orang yang berhaji tersebut tidak boleh melempar dulu pada hari nafar hingga salah seorang dari kaum sufah tersebut melakukannya. Kemudian, bila semua telah selesai melaksanakan prosesi ritual tersebut dan mereka ingin melakukan nafar, bertolak dari Mina, kaum sufah mengambil posisi di samping kedua sisi jamroh Aqobah, dan ketika itu tidak seorang pun dibolehkan lewat kecuali setelah mereka. Selanjutnya mereka membiarkan orang-orang lewat. Tatkala kaum sufah sudah berkurang keturunannya, punah. Tradisi ini dilanjutkan oleh Bani Sa'ad bin Zaid. Bani Sa'ad bin Zaid munah dari suku Tamim. Kedua, melakukan ifadah, bertolak dari Juma' pada pagi hari nafar, pada pagi hari nahar, hari penyembelihan hewan kurban tanggal 10 Dzulhijjah, menuju Mina. Urusan ini diserahkan kepada Bani Udwan. Ketiga, merekayasa bulan-bulan haram agar tidak terkena larangan berperang di dalamnya. Urusan ini ditangani oleh Bani Tamim bin Adi dari suku Bani Kinanah. Periode kekuasaan Khuza'ah atas kota Makkah berlangsung selama 300 tahun. Pada periode kekuasaan mereka ini, kaum Adnan menyebar di kawasan Najd, pinggiran Irak dan Bahrain. Sedangkan marga dari Quraisy masih bertahan di pinggiran kota Makkah dan hidup sebagai halul, suku yang suka turun gunung, dan Syirm yang turun gunung guna mencari air bersama unta mereka, serta menempati rumah-rumah yang berpencar-pencar di tengah kaum mereka, Bani Kinanah. Meskipun demikian, mereka tidak memiliki wewenang apapun baik dalam pengurusan kota Makkah ataupun Ka'bah hingga kemunculan Qusay bin Kilab. Mengenai identitas Qusay ini diceritakan bahwa ayahnya meninggal dunia saat dia masih dalam momongan ibunya. Kemudian ibunya menikah lagi dengan seorang laki-laki dari Bani Azaroh, yaitu Robi'ah bin Haram. Lalu ibunya dibawa ke negeri asalnya di pinggiran kota Syam. Ketika Qusay beranjak dewasa, dia kembali ke kota Makkah yang kala itu diperintah oleh Hulail bin Habasyah dari suku Khuza'ah. Lalu dia mengajukan pinangan kepada Hulail untuk menikahi putrinya Hub. Ini tulisannya H-U-B-B-E ya. Hubi ya. Maka Gayung pun bersambut dan dia pun menikahkannya dengan putrinya tersebut. Ketika Hulail meninggal dunia, terjadi perang antara Khuza'ah dan Quraisy yang berakhir dengan berkuasanya Qusay atas urusan kota Makkah dan Ka'bah. Ada 3 versi riwayat berkaitan dengan sebab terjadinya perang tersebut. Pertama, bahwa ketika Qusay telah beranak pinak, harta melimpah, pangkatnya semakin tinggi, dan bersamaan dengan itu Hulail telah tiada. Dia menganggap dirinya yang paling berhak atas urusan Ka'bah dan kota Makkah daripada Khuza'ah dan Bani Bakar. Sebab suku Quraisy adalah pemimpin dan pewaris tunggal keluarga besar Bani Ismail. Lantas dia membicarakan hal ini dengan beberapa pemuka Quraisy dan Bani Kinanah dalam upaya mengusir Khuza'ah dan Bani Bakar dari kota Makkah, sementara mereka pun menyambutnya. Kedua, bahwa Hulail seperti yang diklaim oleh Khuza'ah berwasiat kepada Qusay agar mengurusi Ka'bah dan Makkah. Ketiga, bahwa Hulail menyerahkan urusan Ka'bah kepada putrinya Hubbi. Mungkin ini tulisannya H-U-B-B-E, mungkin bacanya Hubbi ya. Hubbi. Dan mengangkat Abu Gubshan al-Khuzai sebagai wakilnya. Kemudian dialah yang mengurusi Ka'bah tersebut mewakili Hubbi. Tatkala Hulail meninggal, Qusay berhasil menipunya dan membeli kewenangannya atas Ka'bah tersebut dengan segeriba arak atau sejumlah onta yang berkisar antara 3 hingga 30 ekor. Khuza'ah tidak puas dengan transaksi jual beli tersebut
dan berupaya menghalang-halangi Qusay atas penguasaannya terhadap urusan Ka'bah tersebut. Menyikapi hal itu, Qusay mengumpulkan sejumlah orang dari Quraisy dan Bani Kinanah untuk tujuan mengusir Khuza'ah dari kota Makkah. Maka mereka menyambut hal itu. Apapun sebabnya, setelah Hulail meninggal dunia dan kaum Sufah menjalani aktivitas mereka sebagaimana biasa yang mereka lakukan, Bani Qusay bersama orang-orang Quraisy dan Kinanah mendatangi mereka di dekat Aqobah seraya berseru, "Kami lebih berhak atas hal ini daripada kalian." Karena pelecehan ini mereka lantas memeranginya, namun Qusay berhasil mengalahkan mereka dan merampas semua yang mereka miliki. Sedangkan Khuza'ah dan Bani Bakr bersekutu untuk memerangi Qusay, namun Qusay mengambil inisiatif penyerangan dan mendahului mereka dalam peperangan. Maka bertemulah kedua kekuatan tersebut dan terjadilah peperangan yang amat dahsyat. Namun kedua musuhnya tersebut justru menjadi mangsa yang empuk baginya. Kemudian mereka terpaksa mengajak berdamai dan memilih Ya'mur bin Auf, salah seorang dari Bani Bakar, sebagai hakim. Ya'mur memutuskan bahwa Qusaylah yang berhak atas Ka'bah dan urusan kota Makkah daripada Khuza'ah. Begitu juga diputuskan bahwa setiap tetes darah yang ditumpahkan oleh Qusay diabaikan tanpa ganti rugi. Sedangkan setiap nyawa yang melayang oleh tangan Khuza'ah dan Bani Bakar harus dibayar dengan tebusan, serta diputuskan juga bahwa Qusay tidak boleh diganggu-gugat lagi dalam pengelolaan terhadap Ka'bah. Maka dari sejak itu, Ya'mur dijuluki sebagai Asyaddah, sang pemecah masalah. Kekuasaan Qusay atas penanganan kota Makkah dan Ka'bah berlangsung pada pertengahan abad 5 Masehi, yaitu tahun 440 Masehi. Dengan demikian, jadilah Qusay sekaligus suku Quraisy memiliki wewenang penuh dan pemberi keputusan di kota Makkah. Dan Qusay menjadi pemuka agama bagi Makkah yang selalu dikunjungi oleh orang-orang Arab dari seluruh pelosok jazirah. Di antara hal yang dilakukan oleh Qusay adalah mengumpulkan kaumnya dan memindahkan mereka dari rumah-rumah mereka ke Makkah dan memberikan mereka lahan yang dibagi menjadi 4 bagian. Lantas menempatkan setiap suku dari Quraisy ke lahan yang telah ditentukan bagi mereka, serta menetapkan kembali jabatan sebelumnya kepada mereka yang pernah memegangnya, yaitu suku Nasa'ah, Ali Sofwan, Udwan, dan Murrah bin Auf, sebab dia melihat sudah menjadi tanggung jawabnya untuk tidak merubahnya. Di antara peninggalan-peninggalan Qusay adalah Darun Nadwah yang didirikannya di samping utara Masjid Ka'bah, Masjidil Haram, dan menjadikan pintunya mengarah ke masjid. Darun Nadwah merupakan tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy yang di dalamnya dibahas rincian tugas-tugas mereka. Ia merupakan tempat yang meninggikan martabat Quraisy karena dapat menjamin kata sepakat di antara mereka dan menyelesaikan sengketa secara baik. Di antara ciri-ciri yang menunjukkan kepemimpinan dan kemuliaan Qusay adalah pertama, mengepalai Darun Nadwah, di mana di dalamnya mereka berurun rembuk tentang masalah-masalah strategis yang menimpa mereka dan juga sebagai tempat mengawinkan anak-anak perempuan mereka. Kedua, pemegang panji. Panji perang tidak akan diserahkan kepada orang lain selain ke tangannya atau ke tangan salah seorang dari anak-anaknya dan harus dilangsungkan di Darun Nadwah. Ketiga, qiyadah, yakni wewenang memberikan izin perjalanan. Kafilah penduduk Makkah tidak akan bisa keluar untuk berniaga atau selainnya kecuali atas perintahnya atau anak-anaknya. Keempat, hijabah, yaitu wewenang menutup Ka'bah. Pintu Ka'bah tidak boleh dibuka kecuali olehnya. Dialah yang mengurusi pelayanannya. 5.
Sikoyah, wewenang menangani masalah air minum bagi jamaah haji. Dalam hal ini mereka mengisi penuh kolam-kolam air yang mereka beri pemanis dengan kurma dan kismis. Dengan begitu, jamaah haji yang datang ke Makkah bisa meminumnya. 6. Rifadah, wewenang menyediakan makanan. Dalam hal ini, mereka menyediakan makanan khusus buat tamu-tamu mereka, jamaah haji. Qusay mewajibkan kharaj, semacam pajak kepada kaum Quraisy yang dikeluarkan pada setiap musim haji dari harta mereka untuk diserahkan kepada Qusay. Lantas hal tersebut dipergunakan untuk menyiapkan makanan buat jamaah haji, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki uang dan bekal yang cukup. Semua hal tersebut adalah menjadi wewenang Qusay, sedangkan anaknya Abdu Manaf juga otomatis telah memiliki karisma dan kepemimpinan semasa hidupnya, dan hal itu diikuti juga oleh adiknya Abduddar. Suatu ketika berkatalah Qusay kepadanya, Aku akan menghadapkanmu dengan kaum kita, meskipun sebenarnya mereka telah menghormatimu. Kemudian Qusay berwasiat kepadanya agar dia memperhatikan wewenangnya dalam mengemban maslahat kaum Quraisy. Lalu dia berikan kepadanya wewenang atas Darun Nadwah, Hijabah, Panji, Sikoyah, dan Rifadah. Qusay termasuk orang yang tidak pernah ingkar dan mencabut kembali apa yang telah terlanjur diucapkan dan diberikannya. Semua urusannya semasa hidup dan setelah matinya ibarat agama yang harus diikutinya. Tatkala Qusay meninggal dunia, anak-anaknya dengan setia menjalankan wasiatnya dan tidak terjadi perseteruan di antara mereka. Akan tetapi, ketika Abdu Manaf meninggal dunia, anak-anaknya bersaing keras dengan anak-anak paman mereka, Abduddar, saudara-saudara sepupu mereka, dalam memperebutkan wewenang tersebut. Akhirnya suku Quraisy terpecah menjadi dua kelompok, bahkan hampir saja terjadi perang saudara di antara mereka. Untunglah mereka sepakat berunding dan membagi-bagikan wewenang tersebut. Hasilnya, wewenang atas Siqayah dan Rifadah diserahkan kepada anak-anak Abdu Manaf, sedangkan Darun Nadwah, Panji, dan Hijabah diserahkan kepada anak-anak Abduddar. Anak-anak Abdu Manaf kembali memilih jalan mengundi untuk menentukan siapa di antara mereka yang memiliki kewenangan atas Siqayah dan Rifadah. Undian itu akhirnya jatuh ke tangan Hashim bin Abdu Manaf, sehingga dialah yang berhak atas pengelolaan keduanya selama hidupnya. Dan ketika dia meninggal dunia, wewenang tersebut dipegang oleh adiknya Al-Muttalib bin Abdu Manaf, yang diteruskan kemudian oleh Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdu Manaf, kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kewenangan tersebut terus dilanjutkan oleh keturunannya hingga datangnya Islam, di mana ketika itu kewenangannya berada di tangan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Qusay sendirilah yang membagi-bagikan wewenang atas urusan-urusan tersebut di antara anak-anaknya untuk kemudian mereka wariskan secara turun-temurun. Selain itu, suku Quraisy juga mempunyai kewenangan lain yang mereka bagi-bagi di antara mereka, yang dengannya mereka membentuk negara kecil. Bahkan bila boleh diungkapkan dengan ungkapan yang pas saat ini adalah semacam semi-negara demokrasi. Instansi-instansi yang ada, begitu juga dengan bentuk pemerintahannya, hampir menyerupai bentuk pemerintahan yang ada sekarang, yaitu sistem parlemen dan majelis-majelisnya. Berikut penjelasannya. 1. Al-Isar, penanganan bejana-bejana tempat darah ketika melakukan sumpah. Urusan ini diserahkan kepada suku Jumah. 2. Tahjirul amwal, pembekuan harta, yaitu peraturan-peraturan mengenai penyerahan kurban atau sesajian dan nazar-nazar kepada berhala-berhala. Begitu juga dalam melerai sengketa-sengketa dan pengawalan. Urusan ini diserahkan kepada Bani Saham. 3. Syura, diserahkan kepada Bani Asad. 4. Al-Ashnaq, peraturan mengenai diat, denda, tindak kriminal.
dan gharamat, denda pelanggaran perdata. Urusan ini diserahkan kepada Bani Taim. 5. Al-Iqab, pemegang panji kaum, diserahkan kepada Bani Umayyah. 6. Al-Qabbah, peraturan kemiliteran dan menunggang kuda, diserahkan kepada Bani Makhzum. 7. As-Sifaroh, pendutaan, diserahkan kepada Bani Adi. Berikutnya kita akan memaparkan penjelasan mengenai pemerintahan di seluruh negeri Arab. Di bagian muka telah kami singgung tentang kepindahan kabilah-kabilah Qahtan dan Adnan, begitu juga dengan kondisi negeri-negeri Arab yang terpecah belah di antara mereka sendiri. Kabilah-kabilah yang berdekatan dengan Hirah tunduk kepada Raja Arab di Hirah, dan suku yang tinggal di pedalaman Syam tunduk kepada Raja Ghassan. Hanya saja, ketundukan mereka ini bersifat simbolis belaka dan tidak efektif. Sedangkan kabilah yang berada di daerah-daerah pedalaman di Jazirah Arab mendapatkan kebebasan mutlak. Sebenarnya, setiap kabilah tersebut memiliki pemimpin yang diangkat oleh kabilahnya. Begitu juga kabilah mereka ibarat pemerintah mini yang pilar politiknya adalah kesatuan ras dan kepentingan yang saling menguntungkan dalam menjaga tanah air secara bersama dan membendung serangan lawan. Kedudukan pemimpin kabilah tersebut di tengah kaumnya seperti kedudukan para raja. Artinya, setiap kabilah selalu tunduk kepada pendapat pemimpinnya, baik dalam kondisi damai ataupun perang, dan tidak ada yang berani menyanggahnya. Dialah yang memiliki semua kekuasaan dan pendapat yang absolut, bak seorang diktator yang kuat. Sampai-sampai jika salah seorang dari mereka marah, maka marah pula lah beribu-ribu pedang yang berkilatan tanpa bertanya apa penyebab kemarahannya. Hanya saja, persaingan dalam memperebutkan kepemimpinan yang terjadi di antara sesama keturunan satu paman sendiri kadang membuat mereka sedikit berbasa-basi di hadapan orang banyak. Hal itu tampak dalam perilaku-perilaku dalam berderma, menjamu tamu, menyumbang, berlemah lembut, menonjolkan keberanian, dan menolong orang lain. Hal itu mereka lakukan semata-mata agar mendapatkan pujian dari orang, khususnya lagi para penyair yang merangkap sebagai penyambung lidah kabilah pada masa itu. Di samping itu mereka lakukan juga agar derajat mereka lebih tinggi dari para pesaingnya. Para pemuka dan pemimpin kabilah memiliki hak istimewa sehingga mereka bisa mengambil bagian dari harta rampasan perang berupa bagian yang disebut mirba, sofi, nasyitoh, atau fudul. Dalam menyifati tindakan ini, seorang penyair bersenandung. Bagimu bagian mirba, sofi, nasyitoh, dan fudul dalam kekuasaanmu terhadap kami. Yang dimaksud dengan mirba adalah seperempat harta rampasan. As-sofi adalah bagian yang diambil oleh pemimpin kabilah untuk dirinya sendiri. An-nasyitoh adalah sesuatu yang didapat oleh pemimpin kabilah di jalan sebelum sampai pada musuh. Sedangkan al-fudul adalah bagian sisa dari harta rampasan yang tidak boleh dibagikan kepada individu-individu para pejuang seperti keledai, kuda, dan lain-lain. Kini kita masuk bahasan mengenai kondisi politik. Setelah kami menjelaskan tentang para penguasa di negeri Arab, selanjutnya kami akan menjelaskan sedikit gambaran tentang kondisi politik yang mereka alami. 3 wilayah yang letaknya berdampingan dengan negeri asing, kondisi politisnya sangat lemah dan merosot, serta tidak ada perubahan menonjol. Mereka dikelompokkan kepada golongan tuan-tuan dan para budak atau para penguasa dan rakyat. Para tuan-tuan, terutama bila mereka orang asing, memiliki seluruh kambing, sedangkan para budak sebaliknya, yaitu mereka semua wajib membayar upeti. Dengan ungkapan lain, yang lebih jelas bahwa rakyat ibarat sebuah sawah yang selalu mendatangkan penghasil untuk dipersembahkan kepada pemerintah yang memanfaatkannya untuk bersenang-senang, melampiaskan hawa nafsu, keinginan-keinginan, kelaliman, dan upaya memusuhi orang. Sementara nasib rakyat sendiri tidak karuan, hidup tidak menentu, kelaliman menimpa mereka dari segala arah,
namun tak seorang pun di antara mereka yang mampu mengadu, bahkan mereka diam, tak bergerak terhadap tamparan, kelaliman, dan bervariasi siksaan. Yang berlaku kala itu adalah hukum tirani, sedangkan hak-hak asasi hilang dan ternoda. Adapun kabilah-kabilah yang berdampingan dengan kawasan ini adalah orang-orang yang tidak mempunyai pendirian, yang dilempar ke sana kemari oleh hawa nafsu dan ambisi pribadi. Terkadang mereka berpihak kepada penduduk Irak dan terkadang juga berpihak kepada penduduk Syam. Kondisi kabilah-kabilah dalam jazirah Arab tersebut benar-benar berantakan dan tercerai-berai. Yang dominan pada mereka adalah perseteruan etnis, perbedaan ras dan agama. Seorang dari mereka sampai mengeluh, "Aku tak lain adalah seorang pelacak jalan. Jika ia tersesat, maka tersesatlah aku, dan jika sampai ke tujuan, maka sampai pula lah aku." Mereka tidak lagi memiliki seorang raja yang dapat menyokong independensi mereka, atau seorang tempat merujuk dan dipegang pendapatnya di kala tertimpa kesusahan. Sedangkan kondisi pemerintahan Hijaz sebaliknya, seluruh mata orang Arab tertuju kepadanya dengan memberikan penghargaan dan penghormatan. Mereka menganggapnya sebagai pemimpin dan pelayan sentral keagamaan. Realitasnya, memang pemerintahan tersebut merupakan akumulasi antara palang pintu urusan duniawi sekaligus pemerintahan dan kepemimpinan keagamaan. Ketika mengadili persengketaan yang terjadi antara orang-orang Arab, pemerintah tersebut bertindak mewakili kepemimpinan keagamaan, dan ketika memberikan keputusan di lingkungan Al-Haram dan hal yang berkenaan dengannya, maka ia lakukan sebagai pemerintah yang mengurusi kemaslahatan orang-orang yang berkunjung ke Baitullah dan masih menjalankan syariat Nabi Ibrahim. Pemerintahannya juga, sebagaimana kami singgung sebelumnya, memiliki instansi-instansi dan format-format yang menyerupai sistem parlemen. Namun pemerintahan ini sangat lemah sehingga tidak mampu mengemban tanggung jawabnya sebagaimana yang tampak saat mereka menyerang orang-orang Habasyah dulu. Ya, kita masuk pada bahasan berikutnya tentang keyakinan dan kepercayaan bangsa Arab. Nah, semakin seru ini ya. Saya bacakan pembahasan mengenai keyakinan dan kepercayaan bangsa Arab ini di bukunya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, Al-Makhtum, Ar-Rahiq Al-Makhtum, Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad SAW dari kelahiran hingga detik-detik terakhir. Bahath fi Sirah An-Nabawiyah. Baik, kita masuk ke keyakinan dan kepercayaan bangsa Arab. Mayoritas bangsa Arab masih mengikuti dakwah Nabi Ismail alaihi salam ketika beliau mengajak mereka untuk menganut agama yang dibawa ayahnya, Ibrahim alaihi salam. Mereka menyembah Allah dan menauhidkannya, serta menganut dinnya, hingga lama-kelamaan akhirnya mereka mulai lupa beberapa hal yang pernah diingatkan kepada mereka. Hanya saja, masih tersisa pada mereka ajaran tauhid dan beberapa syiar dari din Nabi Ibrahim, hingga muncullah Amr bin Luhai, pemimpin Bani Khuza'ah. Sebelumnya, dia tumbuh di atas perilaku-perilaku agung seperti perbuatan ma'ruf, bersedekah, dan antusiasme tinggi di dalam melakukan urusan-urusan agama, sehingga semua orang mencintainya dan tunduk terhadapnya karena menganggap dirinya sebagai salah seorang ulama besar dan wali yang dimuliakan. Kemudian dia bepergian di kawasan Syam, lalu melihat penduduknya menyembah berhala-berhala. Akhirnya dia merespon positif hal tersebut dan mengiranya suatu kebenaran, sebab Syam adalah tanah air para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Maka ketika pulang, dia membawa bersamanya berhala Hubal dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Lantas mengajak penduduk Makkah untuk berbuat syirik terhadap Allah, dan mereka pun menyambut ajakannya tersebut. Selang berapa lama, penduduk Hijaz mengikuti cara penduduk Makkah karena mereka adalah para pengelola Baitullah dan pemilik Al-Masjid Al-Haram. Di antara berhala yang paling tua bernama Manat yang terletak di Mushallal, sebuah kawasan di tepi Laut Merah dekat Qudayd.
Kemudian mereka menjadikan Lata di Taif dan Uzza di Wadi Nakhlah. Ketiganya merupakan berhala yang paling besar. Setelah itu, kesyirikan semakin merajalela dan berhala-berhala pun banyak bertebaran di setiap tempat di Hijaz. Disebutkan bahwa Amr bin Luhai mempunyai pembantu khodam dari bangsa jin. Jin ini memberitahukan kepadanya bahwa berhala-berhala kaum Nuh, Wud, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr terpendam di Jeddah. Maka dia datang ke sana dan menelusuri jejaknya, lalu membawanya ke Tihamah. Setelah tiba musim haji, dia menyerahkan berhala-berhala itu kepada berbagai kabilah. Mereka membawa pulang berhala-berhala itu ke tempat mereka masing-masing, hingga setiap kabilah memilikinya, bahkan dimiliki setiap rumah. Mereka juga memajang berbagai macam berhala di Masjidil Haram. Tatkala Rasulullah SAW menaklukkan Makkah, di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Beliau memecahkan berhala-berhala itu hingga berjatuhan semua, lalu memerintahkan agar berhala-berhala tersebut dikeluarkan dari masjid dan dibakar. Demikianlah kesyirikan dan penyembahan terhadap berhala-berhala menjadi fenomena terbesar dari kepercayaan dan keyakinan orang-orang jahiliyah yang mengklaim bahwa mereka masih menganut agama Ibrahim. Mereka mempunyai beberapa tradisi dan prosesi-prosesi di dalam penyembahan berhala yang mayoritasnya diada-adakan oleh Amr bin Luhai. Pada itu, masyarakat mengira bahwa apa yang diadakan Amr tersebut adalah bid'ah hasanah, sesuatu yang diada-adakan namun baik, dan tidak dikategorikan sebagai merubah agama Ibrahim. Di antara prosesi penyembahan berhala yang mereka lakukan adalah: pertama, berdiam lama di hadapan berhala, berlindung kepadanya, menyebut-nyebut namanya, dan meminta pertolongan tatkala menghadapi kesulitan, serta berdoa kepadanya agar ia memenuhi hajat mereka dengan keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah dan mewujudkan apa yang mereka inginkan. 2. Menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, seraya menghinakan diri di sisinya dan bersimpuh sujud kepadanya. 3. Melakukan taqarrub kepada berhala mereka dengan berbagai bentuk persembahan, menyembelih dan berkorban untuknya dengan menyebut namanya pada saat menyembelih. Dan jenis penyembelihan ini telah disebutkan Allah di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma dzubiha 'alan nusub. Dan diharamkan atas kalian apa yang disembelih untuk berhala. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Dan janganlah kalian memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 121. 4. Jenis taqarrub yang lain, mengkhususkan sesuatu dari makanan dan minuman yang mereka pilih untuk disajikan kepada berhala, dan juga mengkhususkan bagian tertentu dari hasil panen dan binatang ternak mereka. Di antara hal yang lucu adalah perbuatan mereka mengkhususkan bagian yang lain untuk Allah juga. Mereka memiliki banyak alasan kenapa memindahkan sesembahan yang sebenarnya sudah diperuntukkan buat Allah kepada berhala-berhala mereka. Akan tetapi mereka belum pernah memindahkan sama sekali sesembahan yang sudah diperuntukkan buat berhala mereka kepada Allah. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah. Dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. Quran Surat Al-An'am ayat 136. 5. Di antara jenis taqarrub lainnya lagi ialah dengan bernazar menyajikan sebagian hasil tanaman dan ternak untuk berhala-berhala tersebut.
sebagaimana disinyalir dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 138. وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. Dan mereka mengatakan, inilah binatang ternak dan tanaman yang dilarang. Tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami kehendaki. Menurut anggapan mereka, dan ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya, dan binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah di waktu menyembelihnya. Hanya semata membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Surat Al-An'am ayat 138. Keenam, di antaranya lagi ritual al-bahirah, as-sa'ibah, al-wasilah, al-hami. Ibnu Ishaq berkata, al-bahirah ialah anak betina dari as-sa'ibah, yaitu onta betina yang telah beranak 10 betina secara berturut-turut dan tidak diselingi sama sekali oleh yang jantan. Onta semacam inilah yang dilakukan ritualnya terhadap ritualnya as-sa'ibah. Ia tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, susunya tidak boleh diminum kecuali oleh tamu. Jika kemudian melahirkan anak betina lagi, maka telinganya dibelah. Setelah itu, ia dibiarkan lepas bersama induknya, tidak ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, serta tidak boleh diminum susunya kecuali oleh tamu, sebagaimana yang diperlakukan terhadap induknya. Al-bahirah ialah anak betina dari as-sa'ibah. Sedangkan al-wasilah adalah domba betina yang bila melahirkan 10 anak betina secara kembar berturut-turut dalam 5 kehamilan, tidak diantarai lahirnya yang jantan. Tidak diantara lahirnya yang jantan. Bila hal ini terjadi, maka mereka mengadakan ritual al-wasilah. Lalu mereka berkata, ia telah menjadi al-wasilah, kemudian bila beranak lagi setelah itu, maka mereka persembahkan kepada kaum laki-laki saja, tidak kepada kaum wanita mereka. Kecuali ada yang mati, maka dalam hal ini kaum laki-laki dan wanita bersama-sama melahapnya. Sedangkan al-hami adalah onta jantan yang bila sudah membuahkan 10 anak betina secara berturut-turut, tidak diantarai oleh yang jantan, maka punggung onta seperti ini dipanaskan, dicolok dengan api. Tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, harus dibiarkan lepas dan tidak digunakan kecuali untuk kepentingan ritual tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, Allah menurunkan ayat, Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, sa'ibah, wasilah, dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Quran Surat Al-Maidah ayat 103. Allah juga menurunkan ayat, وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء. Dan mereka mengatakan, apa yang di dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria kami dan diharamkan atas wanita kami. Dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama-sama boleh memakannya. Quran Surat Al-An'am ayat 139. Ada penafsiran lain terhadap makna kata al-an'am, binatang ternak di atas.
Sa'id bin Al-Musayyib telah menjelaskan bahwa binatang-binatang ternak ini diperuntukkan bagi togut-togut mereka. Telah diriwayatkan secara marfu di dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Amr bin Luhai adalah orang pertama yang melakukan ritual as-sa'ibah. Semua hal di atas dilakukan oleh bangsa Arab terhadap berhala-berhala mereka karena meyakini bahwa hal itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah, menyampaikan mereka kepadanya, dan dapat memberi syafaat di sisinya sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Surat Az-Zumar ayat 3. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula manfaat, dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Quran Surat Yunus ayat 18. Orang-orang Arab juga mengundi nasib dengan al-azlam. Makna al-azlam adalah anak panah yang tidak ada bulunya. Al-azlam tersebut ada 3 macam. Yang pertama bertuliskan ya, dan yang kedua bertuliskan tidak. Dan yang ketiga bertuliskan diabaikan. Mereka mengundi nasib dengan itu untuk menentukan aktivitas apa saja yang akan dilakukan, seperti bepergian, menikah, atau lain-lainnya. Jika yang keluar bertuliskan ya, mereka melaksanakannya. Dan jika yang keluar bertuliskan tidak, mereka menangguhkannya pada tahun itu hingga mereka melakukannya lagi. Dan jika yang muncul bertuliskan diabaikan, mereka mengulangi undiannya. Dalam undian terakhir ini ada 3 jenis ungkapan dengan tulisan air dan tebusan. Ada dengan tulisan dari kalian, dari selain kalian, dan diikutkan, dikaitkan. Bila mereka ragu terhadap nasab seseorang, mereka membawanya ke berhala Hubal dan membawa serta juga 100 onta. Lalu diberikan kepada si pengundi. Dalam hal ini, jika yang keluar adalah tulisan dari kalian, maka dia diangkat sebagai penengah atau pemutus perkara di antara mereka. Jika yang keluar tulisan dari kalian, dari selain kalian, maka dia diangkat sebagai sekutu. Sedangkan jika yang keluar adalah tulisan diikutkan atau dikaitkan, maka kedudukannya di tengah mereka adalah sebagai orang yang tidak bernasab dan tidak diangkat sebagai sekutu. Hal yang mirip lagi adalah al-maisir dan al-qiddah, yang merupakan jenis dari judi. Untuk hal itu mereka biasanya membagi-bagikan daging unta yang mereka sembelih berdasarkan al-qiddah tersebut. Mereka juga percaya kepada informasi yang disampaikan oleh dukun, kahin, tukang ramal, arraf, dan ahli nujum, munajjimun, atau astrolog. Makna kahin, dukun adalah orang yang suka memberikan informasi tentang gejala-gejala alam di masa depan dan sering disebut dengan mengetahui rahasia-rahasia alam. Di antara para tukang ramal ini, ada yang mengklaim dirinya memiliki pengikut dari bangsa jin yang memberikan informasi kepadanya. Ada pula yang mengklaim mengetahui hal-hal gaib berdasarkan pemahaman yang diberikan kepadanya. Ada lagi dari mereka yang mengklaim dirinya mengetahui banyak hal melalui mukaddimah, premis-premis, dan sebab-sebab hukum kausalitas yang dapat dijadikan bahan untuk mengetahui posisinya berdasarkan ucapan si penanya, perbuatan, atau kondisinya. Inilah yang disebut dengan arraf, beramal, serta orang yang mengklaim dirinya mengetahui barang yang dicuri, letak terjadinya pencurian, juga onta yang tersesat atau hilang, dan lain-lainnya. Sedangkan ahli nujum, munajim, atau astrolog adalah orang yang melihat melalui penunjuk bintang gemintang, lalu memperkirakan peredarannya dan waktunya, agar dengan begitu dia bisa mengetahui berbagai gejala alam
dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Membenarkan informasi dari ahli nujum atau astrolog ini pada hakikatnya merupakan bentuk keimanan kepercayaan terhadap bintang gemintang. Di antara keyakinan mereka terhadap bintang gemintang adalah keyakinan terhadap anwa, simbol tertentu yang dibaca sesuai dengan posisi bintang. Oleh karenanya mereka selalu mengatakan hujan yang turun pada kami ini lantaran posisi bintang begini dan begitu. Di samping itu, pada mereka juga terdapat kepercayaan al-tiyaroh, yaitu merasa pesimis terhadap sesuatu. Asal muasal keyakinan ini adalah dari kebiasaan mereka dulunya yang mendatangi seekor burung atau kijang, lalu membuatnya kabur. Jika burung atau kijang itu mengambil arah kanan, maka mereka jadi bepergian ke tempat yang hendak dituju, dan hal itu dianggap sebagai pertanda baik. Sebaliknya, jika burung atau kijang itu mengambil arah kiri, maka mereka tidak berani bepergian dan pesimis. Mereka juga pesimis jika di tengah jalan bertemu burung atau hewan tertentu. Tak berbeda jauh dengan hal ini adalah kebiasaan mereka yang menggantungkan ruas tulang kelinci dengan kepercayaan bahwa hal itu dapat menolak bala. Juga pesimis dengan sebagian hari-hari, bulan-bulan, hewan-hewan, rumah-rumah, atau wanita-wanita. Begitu juga keyakinan terhadap penularan penyakit dan burung hantu yang mereka yakini membawa kesialan. Mereka percaya bahwa orang yang mati terbunuh jiwanya tidak tentram jika dendamnya tidak dilampiaskan. Ruhnya bisa menjadi burung hantu yang berterbangan di tanah lapang, padang Sahara, seraya berteriak, "Haus, haus, beri aku minum, beri aku minum." Dan bila dendamnya telah dilampiaskan, maka ruhnya merasa tenang dan tentram kembali. Orang-orang jahiliyah masih dalam kondisi kehidupan demikian. Tetapi ajaran Nabi Ibrahim masih tersisa pada mereka dan belum ditinggalkan semuanya. Seperti pengagungan terhadap Baitullah, Ka'bah, bertawaf, haji, umroh, wukuf di Arafah dan Musdalifah, serta mempersembahkan kurban berupa onta sembelihan. Memang, dalam hal ini terjadi hal-hal yang mereka ada-adakan. Di antaranya, orang-orang Quraisy berkata, "Kami adalah anak keturunan Ibrahim, pemilik tanah haram, penguasa Ka'bah, dan pemukim kota Makkah. Tak seorang pun dari bangsa Arab yang mempunyai hak dan kedudukan seperti kami." Dalam hal ini mereka menjuluki diri mereka dengan Al-Hums, kaum pemberani. Oleh karena itu, tidak selayaknya kami keluar dari tanah haram menuju tanah halal di luar tanah haram. Artinya mereka tidak mau melaksanakan wukuf di Arafah, juga tidak melakukan ifadah, keberangkatan dari sana, tapi melakukan ifadah dari Musdalifah. Terhadap perilaku mereka tersebut turun firman Allah, ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسِ. Kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya orang-orang banyak. Surat Al-Baqarah ayat 199. Di antara hal-hal lain yang mereka katakan adalah tidak selayaknya al-hums, mengkonsumsi keju, memasak dan menyaring samin, mentega saat mereka sedang berikhram, serta tidak selayaknya memasuki rumah-rumah yang terbuat dari bulu, wool. Juga tidak selayaknya berteduh jika mereka ingin berteduh ketika wukuf, kecuali di rumah-rumah yang terbuat dari kulit selama mereka dalam keadaan berihram. Mereka juga berkata, penduduk di luar tanah haram tidak pantas memakan makanan yang mereka bawa dari luar tanah haram ke dalam tanah haram, jika kedatangan mereka itu dimaksudkan untuk melakukan haji atau umroh. Hal lainnya yang mereka buat-buat adalah melarang orang yang datang dari luar tanah haram bertawaf bila untuk pertama kalinya mereka datang, kecuali dengan mengenakan pakaian kebesaran al-hums. Jika mereka tidak mendapatkannya, maka kaum laki-laki harus melakukan tawaf dalam keadaan telanjang. Sementara kaum wanita juga harus menanggalkan seluruh pakaiannya, kecuali pakaian rumah yang longgar. Kemudian baru bertawaf sembari melantunkan, "Hari ini tampak sebagian atau seluruhnya, apa yang nampak itu tiadalah aku perkenankan."
Dan berkaitan dengan itu turun firman Allah, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaian yang indah di setiap memasuki masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Jika salah seorang dari laki-laki dan wanita merasa lebih terhormat untuk tawaf dengan pakaian yang dikenakannya dari luar tanah haram, maka sehabis tawaf dia harus membuangnya, dan ketika itu tak seorang pun dari mereka maupun dari selain mereka yang akan menggunakannya lagi. Hal lainnya lagi adalah perlakuan mereka yang tidak mau masuk rumah dari pintu depan bila sedang berikhram, tetapi mereka melubangi bagian belakang rumah untuk tempat masuk dan keluar, dan mereka menganggap pikiran sempit semacam ini sebagai kebajikan. Hal semacam ini pun kemudian dilarang oleh Al-Quran dalam firman-Nya, وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. Dan bukanlah kebajikan itu memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa, dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Surat Al-Baqarah ayat 189. Kepercayaan semacam ini, yakni kepercayaan bernuansa syirik, penyembahan berhala, keyakinan terhadap hal-hal tahayul dan khurafat, adalah merupakan kepercayaan agama mayoritas bangsa Arab. Di samping itu juga ada agama lain seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Sabi'ah. Agama-agama ini juga mendapatkan jalan untuk memasuki distrik yang ditempati oleh bangsa Arab. Sedikitnya ada 2 periode yang sempat mewakili keberadaan orang-orang Yahudi di Jazirah Arab. Periode pertama, proses hijrah yang mereka lakukan pada periode penaklukan bangsa Babilonia dan Assyria di Palestina. Hal ini terjadi akibat adanya tekanan terhadap orang-orang Yahudi, luluh lantaknya negeri mereka dan hancurnya rumah ibadah mereka yang dilakukan oleh Nebukadnezar pada tahun 587 sebelum Masehi, serta ditawannya sebagian besar mereka yang kemudian dibawa ke Babilonia. Hanya saja, sebagian mereka yang lain meninggalkan negeri Palestina menuju Hijaz dan bermukim di sekitar distrik bagian utaranya. Periode kedua diawali dari sejak pendudukan bangsa Romawi terhadap Palestina di bawah komando Petis pada tahun 70 Masehi. Hal ini terjadi akibat adanya tekanan dari orang-orang Romawi terhadap orang-orang Yahudi, hancur dan luluh lantaknya rumah ibadah mereka, sehingga berhijrahlah beragam suku dari bangsa Yahudi ke Hijaz dan menetap di Yathrib, Madinah sekarang, Khaybar, dan Taimah. Di sana mereka mendirikan perkampungan, istana-istana, dan benteng-benteng. Agama Yahudi tersebar di kalangan sebagian bangsa Arab melalui kaum imigran Yahudi tersebut. Di kemudian hari, mereka memiliki peran yang sangat signifikan dalam momen-momen politik mendahului munculnya Islam, dan terjadi pada permulaannya kemunculan Islam. Ketika Islam datang, suku-suku Yahudi yang termasyhur adalah Khaybar, An-Nadir, Al-Mushtalik, Quraidah, dan Qainuqa. Sejarawan As-Samhudi menyebutkan di dalam bukunya Wafa'ul Wafa halaman 116 bahwa suku-suku Yahudi suku-suku Yahudi yang mampir di Yathrib dan datang ke sana dari waktu ke waktu berjumlah lebih dari 20-an suku. Sementara itu, masuknya agama Yahudi ke Yaman adalah melalui penjual jerami, As'ad bin Abi Karb. Ketika itu dia pergi berperang ke Yathrib lalu memeluk agama Yahudi. Dia membawa serta 2 orang ulama Yahudi dari suku Bani Quraidah ke Yaman. Agama Yahudi tumbuh dan berkembang dengan pesat di sana. Maka ketika anaknya Yusuf yang bergelar Dzunwas menjadi penguasa di Yaman, dia menyerang penganut agama Nasrani di Najran dan memaksa mereka untuk menganut agama Yahudi, namun mereka menolak.
Karena penolakan ini, dia kemudian menggali parit dan mencampakkan mereka ke api yang lalu membakar mereka hidup-hidup. Dalam tindakannya ini, dia tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, anak-anak kecil dan orang-orang berusia lanjut. Menurut catatan sejarah, jumlah korban pembunuhan massal ini berkisar antara 20.000 hingga 40.000 jiwa. Peristiwa itu terjadi pada bulan Oktober tahun 523 Masehi. Al-Quran menceritakan sebagian dari drama tragis tersebut dalam surat Al-Buruj tentang Ashabul Ukhdud. Sedangkan agama Nasrani masuk ke Jazirah Arab melalui pendudukan orang-orang Habasyah dan Romawi. Pendudukan orang-orang Habasyah yang pertama kali terhadap Yaman terjadi pada tahun 340 Masehi dan berlangsung hingga tahun 378 Masehi. Pada masa itu, gerakan kristenisasi mulai merambah distrik-distrik di Yaman. Tak berapa lama dari masa itu datanglah ke Najran seorang yang dikenal sebagai ahli zuhud. Doanya mustajab dan juga dianggap mempunyai kekeramatan. Orang ini dikenal sebagai Fimiyun. Dia mengajak penduduk Najran untuk memeluk agama Masehi. Mereka melihat tanda-tanda ketulusan dirinya dan kebenaran agamanya yang karenanya mendorong mereka untuk menerima dakwahnya dan bersedia memeluk agama Nasrani. Tatkala orang-orang Habasyah menduduki Yaman untuk kedua kalinya pada tahun 525 Masehi, hal ini sebagai balasan atas perlakuan Dzu Nuwas ketika datang ke sana. Saat itu, tampuk pimpinan dalam pemerintahannya dipegang oleh Abraha. Dia mulai menyebarkan agama Nasrani dengan aktivitas yang gencar dan sasaran yang seluas-luasnya, hingga aktivitas tersebut sampai kepada pembangunan sebuah gereja di Yaman yang diberi nama Ka'bah Yaman, yang tujuannya agar haji yang dilakukan oleh bangsa Arab beralih ke gereja ini. Di samping itu, dia juga berniat menghancurkan Baitullah di Makkah, namun Allah membinasakannya di dunia dan akan mengazabnya di akhirat. Agama Nasrani dianut oleh kaum Arab Ghassan, suku-suku Taglib dan Toyi', serta suku-suku lainnya. Hal itu disebabkan mereka bertetangga dengan orang-orang Romawi. Malah, sebagian raja-raja Hirrah juga telah memeluknya. Sedangkan agama Majusi kebanyakan berkembang di kalangan orang-orang Arab yang bertetangga dengan orang-orang Persia, yaitu orang-orang Arab di Irak, Bahrain, tepatnya di Ahsa, Hajar, dan kawasan tepi pantai Teluk Arab yang bertetangga dengannya. Para pemuka di Yaman juga ada yang memeluk agama Majusi pada masa pendudukan bangsa Persia terhadap Yaman. Adapun agama Sobi'ah, menurut penemuan yang dilakukan melalui penggalian dan penelusuran peninggalan-peninggalan sejarah di negeri Irak dan lain-lainnya, menunjukkan bahwa agama tersebut dianut oleh kaum Ibrahim dari suku Chaldeans. Begitu juga agama tersebut telah dianut oleh mayoritas penduduk Syam dan Yaman pada zaman purbakala. Setelah beruntunnya kedatangan beberapa agama baru seperti agama Yahudi dan Nasrani, bangunan agama Sobi'ah mulai lemah dan aktivitasnya mulai padam. Tetapi masih ada sisa-sisa para pemeluknya yang berasimilasi dengan para pemeluk Majusi atau hidup berdampingan dengan mereka, yaitu di masyarakat Arab di Irak dan di kawasan pesisir Teluk Arab. Sekarang kita lanjut ke kondisi kehidupan religius. Agama-agama tersebut merupakan agama yang sempat eksis pada saat kedatangan Islam. Namun sudah terjadi penyimpangan dan hal-hal yang merusak terhadapnya. Orang-orang musyrik yang mengklaim diri mereka sebagai penganut agama Ibrahim, justru keadaannya teramat jauh dari perintah dan larangan syariat Ibrahim dan mengabaikan ajaran-ajaran tentang akhlak mulia, sehingga karenanya banyak perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Seiring dengan peralihan zaman, berkembanglah sebagaimana yang terjadi pada para penyembah berhala paganis, yaitu berupa adat istiadat dan tradisi-tradisi yang menempati posisi khurafat-khurafat dalam agama,
Dan ini memiliki dampak negatif yang amat parah terhadap kehidupan sosial, politik, dan religi masyarakat. Sedangkan yang terjadi pada orang-orang Yahudi, mereka telah berubah menjadi manusia yang dijangkiti riya dan perilaku seenaknya. Para pemimpin mereka telah berubah menjadi sesembahan selain Allah, menghakimi masyarakat seenaknya, dan bahkan memvonis mereka seakan mereka mengetahui apa yang terdetik di dalam hati dan bisikan di bibir mereka. Ambisi utama mereka hanyalah bagaimana meraih kekayaan dan kedudukan, sekalipun taruhannya adalah lenyapnya agama dan menyebarnya ateisme, kekufuran, serta pengabaian terhadap ajaran-ajaran yang telah diperintahkan oleh Allah dan yang Dia perintahkan agar setiap orang menyucikannya. Lain halnya dengan agama Nasrani, ia berubah menjadi agama berhala, paganisme yang sulit dipahami dan menimbulkan pencampur adukan yang amat janggal antara pemahaman terhadap Allah dan manusia. Agama semacam ini tentunya tidak memiliki pengaruh yang real dan signifikan terhadap bangsa Arab, karena ajaran-ajarannya jauh dari gaya hidup yang mereka sudah terbiasa akrab dengannya. Karenanya, tidak mungkin pula mereka jauh dari gaya hidup tersebut. Sementara kondisi semua agama dan kepercayaan bangsa Arab tak ubahnya seperti kondisi orang-orang musyrik. Hati mereka seirama, keyakinan mereka mudah dimasuki pengaruh luar, dan tradisi serta kebiasaan mereka saling bersesuaian. Nah, ini menarik sekali ya, Sirah Nabawiyah yang kita bahas. Kita lanjut ya, pembahasan mengenai kondisi masyarakat Arab di masa jahiliyah. Setelah membahas kondisi politik di Jazirah Arab dan agama-agamanya, kita masih menyisakan pembahasan tentang kondisi sosial, politik, dan moral. Nah, berikut uraian ringkasannya atau ringkasnya. Kondisi sosial. Di kalangan bangsa Arab terdapat lapisan masyarakat yang beragam dengan kondisi berbeda-beda. Hubungan seorang laki-laki dengan istrinya di lapisan kaum bangsawan demikian mengalami kemajuan. Seorang istri mempunyai porsi yang sangat besar dalam kebebasan berkehendak dan mengambil kebijakan. Wanita selalu dihormati dan dijaga. Tidak jarang pedang harus terhunus dan darah tertumpah karenanya. Seorang laki-laki yang ingin dipuji di mata orang Arab karena dia memiliki kedudukan tinggi berupa kemurahan hati dan keberanian, maka kebanyakan waktunya hanya dipergunakan untuk berbicara dengan wanita. Seorang wanita dapat mengumpulkan suku-suku untuk kepentingan perdamaian jika dia suka. Namun juga dapat menyulut api peperangan di antara mereka. Meskipun demikian, tanpa dapat disangka lagi bahwa seorang laki-laki adalah kepala keluarga dan pengambil keputusan. Hubungan antara laki-laki dan wanita melalui proses akad nikah adalah di bawah pengawasan para wali wanita. Seorang wanita tidak memiliki hak untuk melakukan sesuatu tanpa seizin mereka. Demikianlah kondisi kaum bangsawan. Sementara pada lapisan masyarakat lainnya, terdapat jenis lain dari percampur bauran antara lelaki dan wanita. Tidak kami dapatkan ungkapan yang lebih tepat untuk hal itu daripada pelacuran, pergaulan bebas, pertumpahan darah, dan perbuatan keji. Imam Al-Bukhari dan periwayat hadis lainnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa pernikahan pada masa jahiliyah terdiri dari 4 macam. Pertama, pernikahan ala sekarang. Caranya, seorang laki-laki datang kepada wali laki-laki untuk melamar wanita yang di bawah perwaliannya atau anak perempuannya. Lalu dia menentukan maharnya, kemudian menikahkannya. Kedua, seorang laki-laki berkata kepada istrinya, manakala ia sudah suci dari haidnya, pergilah kepada si fulan dan bersenggamalah dengannya. Kemudian setelah itu istrinya ini diasingkan oleh suaminya dan tidak disentuh selamanya hingga kelihatan tanda kehamilannya dari laki-laki tersebut. Dan bila telah kelihatan tanda kehamilannya, maka terserah suaminya. Jika masih berselera kepadanya, maka dia menggaulinya. Hal tersebut dilakukan hanyalah lantaran ingin mendapatkan anak yang pintar. Pernikahan semacam ini dinamakan dengan nikah al-istibdo.
Ketiga, sekelompok laki-laki berjumlah kurang dari 10 orang berkumpul, kemudian mendatangi seorang wanita dan masing-masing menggaulinya. Jika wanita ini hamil dan melahirkan, serta telah berlalu beberapa malam dari kelahiran, dia mengutus seseorang kepada mereka. Maka ketika itu tak seorang pun dari mereka yang dapat mengelak hingga semuanya berkumpul di sisinya. Lalu si wanita ini berkata kepada mereka, "Kalian telah mengetahui apa yang telah kalian lakukan, dan aku sekarang telah melahirkan. Dia ini adalah anakmu, wahai fulan." Dia menyebutkan nama laki-laki yang dia senangi dari mereka, maka anak tersebut mengambil nasabnya. Keempat, laki-laki dalam jumlah banyak mendatangi seorang wanita, sementara dia tidak menolak siapapun yang mendatanginya tersebut. Mereka ini adalah para pelacur. Yang mereka lakukan adalah menancapkan bendera-bendera di pintu-pintu rumah mereka yang menjadi simbol. Siapa saja yang menginginkan mereka, maka dia bisa masuk. Jika dia hamil dan melahirkan, laki-laki yang pernah mendatanginya tersebut berkumpul kepadanya, lalu mengundang para ahli pelacak jejak, al-qofah, kemudian mereka menentukan nasab si anak tersebut kepada siapa yang mereka pandang cocok. Lantas orang ini mengakuinya dan dipanggillah dia sebagai anak. Dalam hal ini, si laki-laki yang ditunjuk ini tidak boleh menyangkal. Tatkala Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, beliau kemudian menghapuskan semua pernikahan kaum jahiliyah tersebut kecuali pernikahan ala saat ini. Mereka suka mengadakan pertemuan-pertemuan antara kaum laki-laki dan wanita yang diadakan di bawah kilauan mata pedang dan hulu-hulu tombak. Juga pemenang dalam perang antar suku dapat menyandera wanita-wanita dari suku yang kalah lalu berbuat sesukanya terhadap mereka. Akan tetapi, anak-anak yang lahir dari ibu seperti ini akan mendapatkan aib sepanjang hidup mereka. Kaum jahiliyah juga dikenal suka beristri banyak, poligami tanpa batasan tertentu. Mereka mengawini dua bersaudara sekaligus. Mereka juga mengawini istri bapak-bapak mereka bila telah ditalak atau ditinggal. Berkenaan dengan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 22-23 yang artinya, "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surat An-Nisa ayat 22-23. Hak mentalak merupakan wewenang kaum laki-laki dan tidak terbatas pada jumlah tertentu. Perbuatan zina sudah marak pada setiap lapisan masyarakat. Kita tidak dapat mengkhususkannya kepada satu lapisan tanpa melibatkan lapisan yang lainnya, atau satu kelompok tanpa melibatkan kelompok yang lain. Hanya saja masih ada sekelompok laki-laki dan wanita yang keagungan jiwanya menolak keterjerumusan dalam perbuatan nista tersebut. Wanita-wanita merdeka kondisinya lebih baik ketimbang kondisi para budak wanita. Mereka, budak wanita, mengalami nasib yang amat buruk. Tampaknya mayoritas kaum jahiliyah tidak merasakan keterjerumusan dalam perbuatan nista semacam itu sebagai suatu aib bagi mereka.
Imam Abu Daud meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata, seorang laki-laki berdiri seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulan adalah anakku. Aku telah berzinah dengan seorang budak wanita pada masa jahiliyah. Rasulullah SAW kemudian bersabda, tidak ada klaim nasab dalam Islam. Tradisi jahiliyah telah berlalu. Seorang anak hanya dinasabkan kepada ayahnya jika ia hasil pernikahan yang sah. Sedangkan pezina hanya menuai kekecewaan dan tidak berhak atas anak tersebut. Begitu juga dalam hal ini. Terdapat kisah yang amat terkenal mengenai perseteruan antara Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abd bin Zam'ah dalam mempersoalkan nasab anak dari budak wanita milik Zam'ah yang bernama Abdurrahman bin Zam'ah. Sedangkan hubungan antara seorang bapak dengan anak-anaknya amat berbeda-beda. Di antara mereka ada yang menguraikan rangkaian bait. Sungguh kehadiran anak-anak di tengah kami bagai buah hati berjalan melenggang di atas bumi. Di antara mereka ada pula yang mengubur hidup-hidup anak-anak wanita mereka karena takut malu dan enggan menafkahinya. Demikian juga membunuh anak-anak lantaran takut menjadi fakir dan melarat. Allah berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Al-An'am 151. Dan dalam firman-Nya yang lain, surat An-Nahl ayat 58 sampai dengan 59. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. An-Nahl 58 sampai dengan 59. Dan firman-Nya di surat Al-Isra ayat 31, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Al-Isra 31. Serta firman-Nya At-Takwir ayat 8. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. At-Takwir ayat 8. Akan tetapi kita tidak bisa menganggap bahwa apa yang termaktub dalam ayat-ayat di atas merupakan bagian dari moral yang sudah menyebar dan marak terjadi. Sebab mereka justru sangat mengharapkan anak laki-laki guna membentengi diri mereka dari serangan musuh. Sedangkan hubungan seorang laki-laki dengan saudaranya, anak-anak paman dan kerabatnya, demikian rapat dan kuat. Hidup dan mati mereka siap dikorbankan demi fanatisme terhadap suku. Semangat bersatu telah terbiasa dijalankan antar sesama suku dan diperkokoh lagi dengan adanya fanatisme tersebut. Bahkan pilar sistem kemasyarakatan adalah fanatisme ras dan rahim, hubungan ikatan kekerabatan. Mereka hidup di atas pepatah yang berbunyi, tolonglah saudaramu, baik dia berbuat zolim ataupun dizolimi. Dalam maknanya yang hakiki alias bukan makna yang telah direvisi oleh Islam, yaitu menolong orang yang berbuat zolim dengan maksud mencegahnya melakukan perbuatan itu. Meskipun begitu, perseteruan dan persaingan dalam memperebutkan martabat dan kepemimpinan
seringkali mengakibatkan terjadinya perang antar suku yang masih memiliki hubungan satu garis bapak teratas, sebagaimana yang kita lihat terjadi antara suku Aus dan Khazraj, Abs dan Zubian, Bakr dan Taglib, dan lain-lain. Adapun hubungan antar suku yang berbeda benar-benar tercerai-berai. Mereka menggunakan kekuatan yang ada untuk berjibaku dalam peperangan. Hanya saja terkadang rasa sungkan serta takut mereka terhadap sebagian tradisi dan kebiasaan yang berpadu antara ajaran agama dan khurafat sedikit mengurangi tajam dan dahsyatnya perseteruan tersebut. Dan dalam kondisi tertentu, loyalitas, perseteruan, dan afiliasi malah menyebabkan bersatunya antar suku yang berbeda. Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan berperang, menjadi rahmat dan penolong bagi kehidupan mereka dan kebutuhan hidup mereka. Singkat kata, kondisi sosial mereka berada dalam sangkar kelemahan dan kebutaan. Kebodohan mencapai puncaknya dan khurafat merajalela di mana-mana. Sementara kehidupan mereka tak ubahnya seperti binatang ternak. Wanita diperjualbelikan, bahkan terkadang diperlakukan bak benda mati. Hubungan antar umat sangat lemah, sementara pemerintahan yang ada, perhatian utamanya hanyalah untuk mengisi gudang kekayaan mereka yang diambil dari rakyat atau menggiring mereka untuk berperang melawan musuh-musuh yang mengancam kekuasaan mereka. Nah, sekarang kita masuk ke kondisi ekonomi. Kondisi sosial di atas berimbas kepada kondisi ekonomi. Hal ini diperjelas dengan melihat cara dan gaya bangsa Arab berniaga. Merupakan sarana terbesar mereka untuk meraih kebutuhan hidup. Roda perniagaan tidak akan stabil kecuali bila keamanan dan perdamaian merata. Akan tetapi hal itu semua lenyap dari Jazirah Arab kecuali pada Al-Ashhurul Hurum saja. Pada bulan-bulan inilah pasar-pasar Arab terkenal seperti Ukaz, Dzil Majaz, Majinnah, dan lainnya beroperasi. Sedangkan dalam kegiatan industri, mereka termasuk bangsa yang amat jauh untuk sampai ke arah itu. Sebagian besar hasil perindustrian bangsa Arab hanyalah pada seni tenunan, samak kulit binatang, dan lainnya. Kegiatan ini pun hanya ada pada masyarakat Yaman, Hirah, dan pinggiran negeri Syam. Memang benar, di kawasan domestik Jazirah terdapat semisal aktivitas bercocok tanam, membajak sawah dan beternak kambing, sapi, serta onta. Semua kaum wanita bekerja sebagai pemintal. Namun, harta benda tersebut sewaktu-waktu dapat menjadi sasaran peperangan, kemiskinan, kelaparan, serta kehidupan papak menyelimuti masyarakat. Bagaimana dengan kondisi moral? Kita tidak dapat memungkiri bahwa pada sisi masyarakat jahiliyah terdapat kehidupan nista, pelacuran, dan lain-lain. Dan hal-hal lain yang tidak dapat diterima oleh akal sehat dan ditolak oleh hati nurani. Namun demikian, mereka juga mempunyai akhlak mulia dan terpuji yang amat menawan siapa saja. Juga membuatnya terkesima dan takjub. Di antara akhlak-akhlak tersebut adalah satu kemurahan hati. Mereka berlomba-lomba memiliki sifat ini dan berbangga dengannya. Setengah dari bait-bait syair mereka tuangkan untuk menyebut sifat ini, baik dalam rangka memuji diri sendiri maupun memuji orang lain. Seseorang terkadang kedatangan tamu di saat temperatur udara demikian dingin dan perut merintih kelaparan, dan saat itu pula ia tidak memiliki harta apa-apa selain onta betina yang satu-satunya menjadi gantungan hidupnya dan keluarganya. Akan tetapi karena terobsesi oleh getaran kemurahan hati, membuatnya bergegas untuk menyuguhkan sesuatu. Karenanya dia lantas menyembelih satu-satunya onta miliknya untuk tamunya tersebut. Di antara pengaruh sifat murah hati tersebut menjadikan mereka sampai-sampai rela menanggung denda yang demikian besar dan beban-beban yang dahsyat demi upaya mencegah pertumpahan darah dan melayangnya jiwa. Mereka berbangga atas hal tersebut dan menyombongkan diri di hadapan orang lain, baik para tokoh maupun para pemuka. Sebagai implikasi dari sifat tersebut, mereka membanggakan diri dengan
kebiasaan meminum arak. Hal ini sebenarnya bukanlah lantaran bangga dengan esensi minuman itu, tetapi lantaran hal itu merupakan sarana menuju tertanamnya sifat murah hati tersebut dan juga sarana yang memudahkan tumbuhnya jiwa yang suka berfoya-foya. Dan lantaran itu pula mereka menamakan pohon anggur dengan al-karam, kemurahan hati. Sedangkan arak yang terbuat dari anggur itu mereka namakan bintul karam, putri kemurahan hati. Jika Anda membuka lembaran-lembaran diwan, koleksi-koleksi syair-syair jahiliyah, Anda akan menemukan satu bab yang bertajuk Al-Madih wal Fakhr, puji-pujian dan kebanggaan diri. Dalam hal ini, Antarah bin Shaddad Al-Absh mengurai bait-bait syairnya dalam mu'allaqahnya. Sungguh aku telah menenggak arak di tempat mulia, sesudah wanita-wanita penghibur ditelantarkan dengan botol kuning di atas nampan nan terangkai bunga dalam genggaman tangan dingin. Saat aku menenggak, sungguh aku habiskan seluruh hartaku, namun begitu kehormatanku masih sadarkan. Kalau aku tersadarkan, takkan lengah menyongsong panggilan, sebagaimana hal itu melekat pada sifat dan tabiatku. Pengaruh lainnya dari sifat al-karam adalah menjadikan mereka sibuk dengan bermain judi, di mana mereka menganggap hal itu sebagai salah satu sarana menuju sifat tersebut. Karena dari keuntungan yang diraih dalam berjudi tersebut, mereka belanjakan makanan untuk fakir miskin. Atau bisa juga diambil dari sisi saham yang diraih masing-masing pemenang. Oleh karena itu, Anda mendapatkan Al-Quran tidak mengingkari manfaat dari arak dan judi itu. Akan tetapi yang dinyatakan Al-Quran adalah wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Surat Al-Baqarah ayat 219. Nah, itu yang pertama ya. Jadi akhlak di antara akhlak mulia dan terpuji yang amat menawan siapa saja, juga membuatnya terkesima dan takjub dari kondisi masyarakat jahiliyah. Sisi baiknya pertama adalah kemurahan hati. Kedua, menepati janji. Janji dalam tradisi mereka adalah laksana agama yang harus dipegang teguh. Bahkan untuk merealisasikannya, mereka tidak segan-segan membunuh anak-anak mereka dan menghancurkan tempat tinggal mereka sendiri. Untuk mengetahui hal itu, cukup dengan membaca kisah Hani bin Mas'ud Asy-Syaibani, As-Sama'ul bin Adiyah, dan Hajib bin Zurarah At-Tamimi. 3. Harga diri yang tinggi dan sifat pantang menerima pelecehan dan kezaliman. Implikasi dari sifat ini adalah tumbuhnya pada diri mereka keberanian yang amat berlebihan, cemburu buta, dan cepatnya emosi meluap. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah bisa bersabar mendengar ucapan yang mereka cium berbau penghinaan dan pelecehan. Dan apabila hal itu terjadi, maka mereka tak segan-segan menghunus pedang dan mengacungkan hulu tombak serta mengobarkan peperangan yang panjang. Mereka juga tidak peduli bila nyawa mereka menjadi taruhannya demi mempertahankan sifat tersebut. 4. Tekad yang pantang surut. Bila mereka sudah bertekad untuk melakukan sesuatu yang mereka anggap suatu kemuliaan dan kebanggaan, maka tak ada satupun yang dapat menyurutkan tekad mereka tersebut. Bahkan mereka akan nekat menerjang bahaya demi hal itu. 5. Meredam kemarahan, sabar, dan amat berhati-hati. Mereka menyanjung sifat-sifat semacam ini, hanya saja keberadaannya seakan terselimuti oleh amat berlebihannya sifat pemberani dan langkah cepat untuk berperang. 6. Gaya hidup lugu dan polos ala Badui dan belum terkontaminasi oleh peradaban dan pengaruhnya. Implikasi dari gaya hidup semacam ini adalah timbulnya sifat jujur, amanah, serta anti menipu dan khianat. Kita melihat bahwa tertanamnya akhlak yang amat berharga ini di samping letak geografis Jazirah Arab bagi dunia luar adalah sebagai sebab utama terpilihnya mereka untuk mengemban risalah yang bersifat umum dan memimpin umat manusia dan masyarakat dunia. Sebab
Meskipun sebagian akhlak di atas dapat membawa kepada kejahatan dan menimbulkan peristiwa yang tragis, namun sebenarnya esensi akhlak ini adalah akhlak yang amat berharga dan akan menciptakan keuntungan bagi manusia serta umum. Secara umum, setelah adanya sedikit koreksi dan perbaikan atasnya. Hal inilah yang dilakukan oleh Islam ketika datang. Tampaknya akhlak yang paling berharga dan amat bermanfaat menurut mereka setelah sifat menepati janji adalah sifat menjaga harga diri dan tekad pantang surut. Hal demikian karena tidak mungkin mengikis kejahatan dan kerusakan yang ada serta menciptakan sistem yang penuh dengan keadilan dan kebaikan kecuali dengan kekuatan yang tak terkalahkan dan tekad yang membajak. Mereka juga memiliki sifat-sifat mulia lainnya selain sifat-sifat yang telah kita sebutkan, namun bukanlah maksud kita di sini menyebutkannya secara tuntas. Baik, sahib yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan, demikianlah Sirah Nabawiyah part kedua di kesempatan kali ini. Insyaallah part 3 bagian ketiga kita akan membahas Sirah Nabawiyah dengan judul Nasab dan Keluarga Besar Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Siaran langsung TikTok ini akan saya upload ulang di YouTube UD Channel Dede Nugraha, UDE Channel Dede Nugraha. Semoga apa yang dipaparkan, disampaikan, dibacakan bermanfaat dan Allah berkahi kita semua. Barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.